Tetapi bukan ada orang kata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini pas untuk kita. Nah, pemuda remaja, perhatikan firman Tuhan, katanya begini, padamu ada iman, gitu katanya, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, katanya, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah, karena dia ditanya, padamu ada iman, padamu ada perbuatan. Nah, begitu, ini akhirnya Yakobus bilang gini sama yang bertanya, oke, tunjukkanlah kalau kau punya iman, tunjukkan perbuatanmu. Seperti itu. Nah, pemuda remaja, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang Beriman. Beriman itu kan lebih dalam lagi dari keyakinan. Jadi, iman kepada siapa? Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kepada Kristus. Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus jika kau percaya, itulah iman. Walaupun kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya dia adalah Tuhan, kau punya iman. Nah, banyak orang Kristen, pemuda remaja, punya iman. Sampai di sekolah pun dibilang gini, namamu siapa? Si Anu. Kelas berapa? Kelas 7B. Agamanya apa? Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Siapa Kristus? Tuhan Yesus. Yesus berarti menunjukkan dia percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya Yesus bertanya, kalau kau percaya kepada Tuhanmu, mana perbuatanmu? Kau tiap hari menyakitiku, mengejekku, menghinaku. Aku pernah lihat kau beribadah, gak pernah kau bernyanyi. Kurang ajar sikapmu. Apa yang kau bisa jawab? Aku pernah melihatmu kau lawan orang tuamu. Tugasmu pun gak pernah kau kerjakan. Padahal kau bilang Kristen. Pemuda remaja, apa kau jawab? Yang ke surga itu punya iman dan punya perbuatan. Kalau kita Kristen, percaya Yesus, aplikasi sehari-harimu tidak menunjukkan kau pengikut Tuhan Yesus, berapa ini? Nol. Bukan oke ya? Bukan oke. Nol. Kau tahu nol? Tidak ada nilai. Bagaimana jika kamu mengaku dirimu Kristen, punya iman, pengikut Kristus, tapi beribadah pun malas? Temanmu bertanya yang tidak percaya, ngaku-ngaku kau Kristen. Aku aja percaya dengan Tuhanku, aku pergi beribadah, aku mengerjakan apa yang dikatakan kitab suciku. Kita bagaimana? Jangan berpikir pemuda remaja, kau enak-enak di sana, bandal, nakal, jugul, segalanya, melawan orang tua, mengejek, tidak sopan, kurang ajar. Kau ke surga? Tidak akan kau ke surga, kecuali kau bertobat. Makanya ayat ini sebenarnya keras. Kalau memang kamu Kristen, punya iman, percaya kepada Yesus, tunjukkan perbuatanmu. Mana perbuatanmu yang mengatakan kau percaya Yesus? Pemuda remaja, mana? Ibadahmu aja pun bolong-bolong, kerjamu aja pun melawan orang tua, gak sopan, gak ada etikamu. Padahal belajar norma susila, gak tahu si Susi kurasa, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, norma adat istiadat, semua norma-norma. Asal jangan si norma si buta-buta. Semuanya dipelajari, tapi tidak ada aplikasinya. Yang ada hanya suka-sukanya. Jangan-jangan kau ateis. Tahu ateis? Tidak ada agama, tidak percaya Yesus.
tidak percaya Tuhan. Pemuda remaja, padahal Tuhan berjanji, yang percaya kepadanya diberkati. Baik keadaanmu, panjang umurmu, kau akan naik, bukan turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Kau ditolong Tuhan, tidak sampai jatuh tergeletak. Kata Tuhan, itu janjinya. Hei, itu bukan khusus untuk kalian yang ngaku ada iman tapi gak ada perbuatan. Itu khusus untuk mereka yang percaya Yesus tapi ada Perbuatan. perbuatan. Kau pemuda remaja yang takut akan Tuhan, kalau seperti itu nanti sikapnya gak ada perbuatannya, gimana mau menjangkau jiwa-jiwa? Gimana mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan? Bawa jiwa itu bukan tugas pendeta, pemuda remaja. Tugas kita yang percaya kepada Yesus. Yesus. Jadi pemuda remaja coba dulu buka dulu pikirannya. Buka dulu pikirannya. Jangan kerjamu hanya main bola siang dan malam sampai subuh. Main game siang dan malam, subuh balik lagi ke subuh. Ya kan? Terus melawan orang tua dari dulu sekarang hingga selamanya. Habislah kau ke neraka. Jadi tunjukkan perbuatanmu. Ada orang dia nggak percaya kepada Yesus tapi ada perbuatannya, itu pun juga sama kan? Nol. Banyak di luar sana orang baik tapi nggak percaya Yesus, sama juga kan? Nol. Ada juga percaya Yesus tapi nggak pernah melakukan firman, ibadah pun nggak pernah, karakter Kristus dalamnya pun tidak ada, sama juga kan? Nol. Makanya perlu, kalau kau nggak sanggup melakukan firman, keluar aja, keluar dari iman percaya kepada Yesus. Karena sama itu, sama seperti gini, kau mengerjakan tugas, udah tahunya kau jawabannya, tapi saking kau malasnya, kau asal menjawab, jadinya nol. Makanya dari sekarang pemuda remaja, latih dirimu, tanamkan di dalam hatimu, aku percaya Yesus. Terus lakukan. Ini enggak. Dari mulai kita ibadah aja tadi, banyak yang main-main, ketawa-ketawa. Terus di mana imanmu, perbuatanmu? Yesus sudah kita undang, ada di tengah-tengah kita walaupun enggak nampak. Tapi firman-Nya hari ini menegur kita. Jangan kau buat lagi Sabtu depan seperti itu, baik di gereja nanti. Kita bersyukur Indonesia sudah turun levelnya. Dari warning COVID-19 sekarang sudah bisa dikatakan ya tidak terlalu parah lah. Masih bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan lagi kau berlenga-lenga gitu ya. Jangan lagi kau tinggal ongkang-ongkang, duduk tenang di rumah, tidak melakukan apa-apa. Yang biasanya kamu rajin beribadah, melayani Tuhan, lakukan yang baik, yang benar, malas semuanya, segalanya malas. Jangan buat begitu. Selagi kita hidup, ada iman, ada Perbuatan. Jadi jangan buat seperti itu. Ada amin? Ada amin? Kalau kau baca firman Tuhan ini, tokoh-tokoh di Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu semuanya beriman kepada Tuhan, semuanya punya perbuatan. Gak ada yang modelnya hanya percaya, semua ada perbuatan, ada bukti kau itu orang Kristen, kau itu pengikut Tuhan. Jadi pemuda remaja baik Abraham, baik Musa, baik Nuh, Henok, semua yang ada di Alkitab, rasul-rasul, semuanya percaya Yesus. Ada perbuatan, ada bukti. Makanya mereka dipakai Tuhan menjangkau semua jiwa-jiwa, memberitakan kebenaran, baik dari mulutnya, baik dari perbuatannya, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Pemuda remaja, Tuhan Yesus mau mencurahkan karunia-Nya, berkat-Nya bagi kita.
Kenapa kau tolak? Kenapa kau tolak? Sama seperti gurumu mau kasih hadiah jika kamu benar-benar menjawab dengan baik. Dia mau kasih hadiah untukmu, hadiah yang sangat berharga. Kenapa kau malas? Kenapa kau malas? Ada apa denganmu? Jadi makanya kita bertobat. Dari sekarang bertobatlah. Genapi, hidupi firman Tuhan itu. Jangan kerjanya hanya makan, duduk, diam, tidur, main-main. Mendingan kau jadi bayi aja. Biar taikmu pun, kotoranmu pun diusap-usap. Atau dikasih ASI. Daripada sudah berjalan, sudah disekolahin, masih melawan, tidak tahu diri. Kurang ajar pula itu. Sama orang tuanya, sama gurunya yang lebih tua. Mendingan jadi anak kecil aja. Sama seperti kata firman Tuhan, aku dulu kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, tetapi sekarang aku sudah dewasa, ku tinggalkan kekanak-kanakanku. Tapi kalau kita tahu umur kanak-kanak, kanak-kanak itu seperti TK loh. Udah pernah nengok TK? Sudah pernah? Kayak mana mereka? Ya seperti itu. Tapi walaupun masuk sekolah masih bisa diatur. Kita pemuda remaja yang sudah dibilanglah berpendidikan, karena ada yang sudah SMP, ada SD, SMA, sudah bekerja, ya kan? Masih kayak kanak-kanak, kayak TK. Astaga. Sekarang ini kejahatan bukan karena kebanyakan melakukan dari perbuatan, tapi kebanyakan dari kita, dari dalam diri, baik mentalmu, baik jiwamu, pikiranmu, perkataanmu, kejahatannya dari situ. Makanya kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut itu najis. Maksudnya bukan soal kita berpuasa, tapi kalau dari mulutmu itu lantam, jabir, cakap kotor, mengejek orang, menghina orang, apalagi orang tuanya, itu baru namanya najis, jijik. Kalau udah namanya najis, jijik, kotoran, siapa yang mau menjilat kotoran? Siapa yang mau pijak kotoran? Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau? Seperti itulah kalau kita hatinya tidak dibersihkan. Gak ada yang mau. Mengkoreknya pun malas. Itulah najis, jijik. Nah, jangan sampai orang pun jijik denganmu, jijik dengan kita, karena kita tidak ada yang punya iman dan perbuatan, tidak jadi berkat bagi orang lain. Pemuda remaja, yuk, nanti mengajak kita semua miliki iman. Jangan hanya iman, harus ada aplikasi perbuatan. Tunjukkan supaya orang tuamu pun senang, bangga punya anak sepertimu. Nah, ada cerita seorang bapak-bapak di Korea Selatan pada waktu perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi ada seorang bapak-bapak Korea Selatan ditangkap oleh Korea Utara, komunis. Korea Utara kan negara komunis, perhatikan sini. Jadi dia ditangkap, mau dieksekusi sama komunis ini, kelompok komunis ini, negara komunis ini. Waktu mau dipenggal, rupanya yang memenggal seorang pemuda masih muda. Dia dapat kabar dari bosnya, dari pemimpinnya, bahwa bapak-bapak ini adalah seorang yang melindungi anak-anak. Dia buka panti asuhan pada masa itu. Jadi akhirnya tidak jadi dieksekusi. Tetapi si pemimpin bilang sama si pemuda ini, kalau bapak itu tidak jadi dieksekusi, ganti dengan anaknya yang laki-laki. Jadi anaknya yang laki-laki lah yang dipenggal. Mati. Rupanya selang beberapa waktu kemudian, komunis ini dikalahkan oleh Amerika Serikat. Nah, akhirnya Amerika menangkap si pemuda yang sudah memenggal anak bapak-bapak ini. Dan dia pun mau dieksekusi. Pada saat itu,
perseratan sudah merdeka. Dan bapak-bapak ini melihat pemuda yang pernah memenggal anaknya. Dia bilang begini sama Amerika Serikat. Pak, tolong, biarlah pemuda ini aku didik. Tidak perlu dia dieksekusi. Beri kesempatan kepadanya agar dia kudidik. Akhirnya entah macam mana bisa pula pemerintah Amerika terbuka dan menerima permintaan bapak-bapak ini. Akhirnya dididiklah pemuda ini yang sudah pernah memenggal anaknya, anak si bapak-bapak ini. Dia dididik, dia berubah, dia percaya Yesus, dia punya iman, dan dia akhirnya tunjukkan kepada dunia, yang akhirnya dia melayani Tuhan dan jadi pendeta. Nah, apa makna yang kamu dapat dari cerita ini? Bayangkan bapak-bapak itu punya iman dan punya Perbuatan. Dia sanggup mengampuni orang yang sudah mengeksekusi anaknya di depan matanya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita belum punya anak, anaknya pun belum dieksekusi. Setidaknya kaulah sebagai anak bagi orang tuamu. Apa yang sudah kamu buat? Apakah kamu sudah tunjuk imanmu, menghormati orang tua, gurumu, bertanggung jawab? Sudahkah kamu lakukan itu? Setidaknya itu saja untuk ukuran umurmu. Ini bapak-bapak itu bisa dia mengampuni. Dia tunjukkan imannya melalui mengampuni. Dia tunjukkan perbuatannya bahwa dia adalah pengikut Kristus. bahwa dia percaya kepada Yesus. Yuk pemuda remaja, kita pun bisa melakukan hal itu jika kita benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan yang tadi sampaikan. Biar ini menjadi berkat buat kalian. Renungkan firman Tuhan itu, renungkan dari cerita yang tadi itu. Ada amin? Amin. 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 Oke, semua bangkit berdiri.